Tachahau, apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita di video pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia untuk pengayaan pas ganjil. Oke? Jadi hari ini kita akan membahas 25 soal bahasa Indonesia yang akan menjadi materi untuk kalian melaksanakan pas nanti. Jadi diperhatikan ya. Kita mulai dengan KD 3.1. Mentega akan mencair jika dipanaskan. Arti kata yang bercetak miring adalah titik-titik cair. Oke, pilihannya A. Menjadi, B. Mengubah, C. Menambah. Kita akan bahas satu persatu. Kata mencair ini, kita mulai dari B ya, mengubah itu menjadi mentega akan mengubah cair jika dipanaskan. Oke, jadi kalau kita pilih mengubah, kalimatnya menjadi mentega akan mengubah cair jika dipanaskan. Janggal ya. Kemudian yang C, mentega akan menambah jika dipanaskan. Oke, kemudian yang terakhir yang A, mentega akan menjadi cair jika dipanaskan. Nah, jadi dari soal ini jawabannya adalah A, menjadi. Oke? Lanjut ke nomor 2. Salah satu sifat air minum yang dimasukkan ke dalam botol adalah A, berwujud padat, B, menempati ruang, C, berpindah tempat. Oke. Untuk pilihan A, berwujud padat itu air bukan termasuk benda padat. Oke? Kemudian yang C, pilihan berpindah tempat, air tidak berpindah tetapi dipindahkan. Artinya dia tidak bisa berpindah sendiri, tetapi air itu dipindahkan. Kita yang memindahkannya. Oke, dan yang terakhir menempati ruang. Nah, air memenuhi ruang yang ditempatinya. Artinya jawabannya adalah B. Oke? Kita lanjut. Nomor 3. Bacalah kalimat berikut. Melestarikan lingkungan dapat dilakukan dengan 4R. Reduce, reuse, recycle, dan replace. Kalimat tanya yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah, oke, sekarang kita akan bahas sedikit kata tanya dan penggunaannya. Nah, di sini ada beberapa kata tanya ya. Kita mulai dari apa. Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang yang terlibat dalam peristiwa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa, dan yang terakhir bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Oke? Nah, jadi kalimat tanya yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah bagaimana cara yang tepat untuk melestarikan lingkungan. Mudah kan? Kita lanjut ke nomor 4. Oke, bahan logam tidak menyerap air dan tahan terhadap panas. Makna kata bercetak tebal adalah, oke, ini sudah langsung cari di kamus. Jawabannya adalah menyerap itu artinya masuk ke dalam melalui liang renik, terutama tentang barang cair. Oke, ini adalah makna atau arti dari kata menyerap. Oke, kita akan lanjut ke nomor 5. Bacalah teks berikut dengan cermat. Oke. Mentega merupakan produk olahan yang terbuat dari olahan susu. Mentega berwarna kuning. Mentega biasa digunakan untuk membuat roti isi atau memasak makanan lain, seperti menggoreng telur. Mentega termasuk benda padat. Namun, saat dipanaskan, mentega berubah menjadi benda cair. Perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair dinamakan mencair. Nah, sekarang tuliskan informasi-informasi yang ada pada teks tersebut. Oke, dari teks yang lo bacakan tadi, kita mendapatkan informasi antara lain
Mentega termasuk benda padat. Saat dipanaskan, mentega berubah menjadi benda cair. Dan perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair dinamakan mencair. Oke, jadi yang Lause sebutkan ini informasinya terdapat pada teks yang sudah Lause bacakan. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke KD 3.4. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Kura-kura termasuk kelompok reptilia atau hewan melata. Kura-kura dapat hidup di darat dan air tawar. Kura-kura memiliki tempurung yang keras. Kura-kura akan memasukkan kepalanya ke dalam tempurung jika merasa terancam. Kura-kura berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Pertanyaannya, fungsi tempurung kura-kura berdasarkan teks tersebut adalah pilihannya A. Melindungi diri dari pemangsa. B. Menarik perhatian lawan jenis. C. Membantu kura-kura saat berenang. Nah, fungsi tempurung kura-kura itu terdapat pada teks. Nah, itu dia. Kura-kura akan memasukkan kepalanya ke dalam tempurung jika merasa terancam. Artinya, dia ingin melindungi dirinya dan jawabannya adalah A. Oke? Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nah, makna kata ovipar adalah berkembang biak dengan ini, bertelur dalam kurung ovipar. Nah, ini mudah banget ya untuk mendapatkan informasi dari teks. Kalian tinggal membaca dan mencocokkannya dengan soal beserta jawabannya. Jadi jawaban nomor 7 adalah bertelur. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Kata-kata baru yang kita temukan pada teks dapat dicari artinya di dalam tadi Lause bilang, waktu Lause cari kata menyerap, artinya apa? Lause cari di? Betul banget, Lause cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalian juga bisa menggunakan internet. Oke? Sekarang nomor 9. Bacalah teks berikut dengan cermat. Sapi, kelinci, dan kucing termasuk hewan mamalia. Mamalia termasuk kelompok hewan berdarah panas. Berdarah panas artinya hewan tersebut memiliki suhu yang tidak bergantung pada suhu lingkungan. Misalnya, ketika suhu udara panas, suhu tubuh hewan tersebut tidak berubah. Hewan mamalia dapat melakukan cara tertentu untuk membuat tubuhnya tidak kepanasan seperti berkeringat. Oke, pertanyaannya ada 2. A. Tuliskan makna hewan berdarah panas pada teks tersebut. Kemudian B, selain sapi, kelinci, dan kucing, tuliskan 3 hewan lain yang termasuk hewan mamalia. Oke, kita akan mulai ke A. Nah, di sini sudah dituliskan pada teks berdasarkan berdarah panas, artinya hewan tersebut memiliki suhu tubuh yang tidak bergantung pada suhu lingkungan. Oke? Nah, kemudian yang B. Selain sapi, kelinci, dan kucing, tuliskan 3 hewan lain yang termasuk hewan mamalia. Nah, Lause kasih tahu ya, hewan mamalia itu salah satu cirinya adalah berkembang biak dengan cara melahirkan. Ada banyak sekali hewan di sekitar kita yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, Lause akan kasih 3 contoh. Yang pertama, anjing, kemudian singa, dan yang terakhir adalah kuda. Oke? Nah, sekarang lanjut ke nomor 10. Tuliskan arti dari kata-kata berikut. A. Berkembang biak. B. Daur hidup. Setelah itu, buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Oke. Arti dari kata berkembang biak dan daur hidup ini antara lain, berkembang biak artinya bertambah banyak. Sekarang kita akan buat kalimatnya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke. Kemudian yang B. Daur hidup artinya rangkaian tahapan yang dilalui oleh suatu makhluk hidup. Contoh kalimatnya, daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Oke. Sekarang kita lanjut ke KD 3.5. Nomor 11. Kata tanya berikut yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa adalah A. Apa? B. Kapan? C. Di mana? Apa
digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa, di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa dan kapan, menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Artinya, jawabannya adalah B. Nomor 12. Kata tanya mengapa dapat digunakan untuk menanyakan A. Hal atau peristiwa, B. Sebab terjadinya peristiwa, C. Orang yang terlibat dalam peristiwa. A. Digunakan hal atau peristiwa ini menggunakan kata tanya apa. Kemudian C. Orang yang terlibat dalam peristiwa kita gunakan kata tanya siapa. Dan sebab terjadinya peristiwa itu kita gunakan kata tanya mengapa. Jadi jawabannya adalah B. Betul sekali. Kita lanjut. 13. Orang yang memberi informasi dalam sebuah wawancara disebut narasumber. 14. Bacalah percakapan berikut. Oke. Pewawancaranya bicara tapi teksnya belum ada ya. Kemudian narasumbernya berkata, "Saya mulai menanam tanaman pada saat musim hujan." Pertanyaannya, kalimat tanya yang tepat digunakan untuk pewawancara adalah, nah, kalian bisa lihat narasumber itu memberikan waktu, yaitu musim hujan. Artinya, kata tanya yang kita gunakan itu adalah kapan, dan kalimat tanyanya kita bisa menggunakan seperti ini. Kapan Anda mulai menanam tanaman ini? Oke, mudah banget kan untuk membuat kata tanya, kalimat tanya menggunakan kata tanya yang artinya sudah kalian ketahui. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Bacalah teks berikut dengan cermat. Oke, ini adalah teks percakapan dan ini adalah percakapan rumpang. Percakapan rumpang artinya adalah percakapan tersebut kalimatnya tidak lengkap dan kita harus mengisi kalimat-kalimat yang kosong tersebut. Kita akan mulai pewawancara. Tanaman apa yang Bapak tanam saat ini? Oke, kemudian narasumber A, pewawancara B, itu tidak ada jawabannya, lalu narasumbernya bilang lagi, karena tanaman kacang tanah sangat baik untuk menjaga kesuburan tanah. Kemudian pewawancaranya jawab lagi tapi tidak ada. Kemudian dilanjutkan oleh narasumber, waktu yang baik saat menanam kacang tanah adalah saat musim kemarau. Nah, soalnya A. Lengkapilah bagian A, B, dan C pada percakapan di samping. Oke, kita akan mulai. Untuk yang A, sebelumnya pewawancara nanya, tanaman apa yang Bapak tanam saat ini? Ada kata tanya apa? Nah, jawabannya adalah saat ini saya menanam tanaman kacang tanah. Kenapa lo bisa tulis kacang tanah? Kalian bisa lihat di sini karena narasumbernya bilang karena tanaman kacang tanah sangat baik. Berarti yang dibahas atau yang ditanam di sini adalah kacang tanah. Kemudian pewawancaranya jawab lagi. Mengapa Anda memilih untuk menanam tanaman kacang tanah? Nah, kenapa lo kasih mengapa di sini? Karena seperti yang tadi di narasumber ini dia bilang karena tanaman kacang tanah sangat baik untuk menjaga kesuburan tanah. Jadi kata tanya mengapalah yang paling cocok. Oke? Kemudian lanjut ke pewawancara. Nah, kapan sebaiknya menanam tanaman kacang tanah? Nah, kenapa lo pilih kapan? Karena di narasumber terakhir ini dia bilang waktu yang baik saat menanam. Waktu berarti menggunakan kata tanya kapan. Oke? Itu mudah banget. Sekarang, apa topik percakapan tersebut? Nah, dari tadi saya ulangi ya. Topiknya adalah menanam kacang tanah. Oke? Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, KD 3.8. Nomor 16. Berikut yang merupakan dongeng tentang hewan adalah A. Bawang merah dan bawang putih, B. Si kancil dan si kerbau, C. Malin kundang. Oke, untuk bawang merah dan putih, cerita ini menceritakan tentang seorang gadis dengan ibu dan saudari tirinya. Kemudian kalau Malin Kundang itu menceritakan seorang anak yang durhaka kepada ibunya.
Nah, dan yang terakhir si kancil dan si kerbau. Ini gampang banget, ini emang udah tentang hewan. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Dongeng merupakan cerita hayalan karena fiksi atau buatan. Oke. Kemudian nomor 18. Pelaku yang ada dalam dongeng disebut. Nah, sekarang ini adalah unsur-unsur dalam dongeng. Ada 5 tokoh. Itu adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. 2. Latar adalah tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Kemudian 3. Watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Kemudian alur, yang merupakan rangkaian peristiwa dalam dongeng. Dan terakhir, pesan atau amanat, pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Jadi jawabannya adalah betul banget, tokoh. Oke, kita lanjut. Nah, bacalah cuplikan fabel berikut untuk menjawab nomor 19 dan 20. Oke, setelah induk harimau memohon kepada sang kakek, akhirnya anak harimau itu dibawa pulang oleh sang kakek. Kakek itu membersihkan tubuh anak harimau yang terluka. Kakek merawat anak harimau itu dengan kasih sayang. Oke, 19. Apa sikap kakek pada fabel tersebut? Ini jelas ya, sikap kakek tersebut adalah baik hati dan penuh kasih sayang. Ada di kalimat terakhir dari penggalan fabel itu. Kemudian nomor 20. Apa pesan yang ingin disampaikan dari fabel tersebut? Oke. Dari kutipan fabel tersebut menceritakan bahwa seorang manusia, kakek itu mau menolong seekor anak harimau. Artinya, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis adalah saling tolong-menolong antar sesama makhluk hidup. Nah, sekarang kita ke KD terakhir, yaitu KD 3.10. Oke. Bacalah kalimat berikut. Tangan dan kaki adik kotor setelah bermain sepak bola. Oke, ini adalah kalimat masalah. Nah, kalimat saran yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, nah kalian harus ingat, kalimat saran itu menggunakan kata apa saja. Ada sebaiknya, ada hendaknya, ada seharusnya. Sekarang kita lihat pilihannya. A. Sebaiknya kamu segera mandi dan ganti pakaian dik. Kemudian B. Mari kakak ambilkan pakaianmu ya. Kemudian C. Cepat mandi sebelum ibu marah. Nah, seperti yang saya bilang, kata yang digunakan dalam kalimat saran itu ada sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Dari ketiga pilihan itu yang ada ketiga kata ini hanya A. Artinya A lah jawabannya. Oke? Lanjut ke nomor 22. Oke, sekarang bacalah teks berikut. Dedi bersama teman-temannya akan melaksanakan karya wisata. Beberapa siswa menyarankan untuk pergi ke kebun binatang. Namun, siswa lainnya lebih memilih berkunjung ke museum. Sekarang, kalimat saran yang tepat untuk teks tersebut adalah A. Sebaiknya Dedi bersama teman-temannya menentukan tempat karya wisata dengan musyawarah. B. Dedi bersama teman-temannya harus pergi ke kebun binatang. C. Mari ceritakan masalah kini ke ibu guru. Oke. Ini sangat mudah. Kalimat saran seperti yang kita bahas di nomor 21 itu terdiri dari kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Dan kadang itu kata harus itu juga bisa. Namun, jika pilihannya seperti ini. Di A itu ada kata sebaiknya. Di B ada kata harus di sini. Nah, yang kalian pilih adalah tentu saja kata sebaiknya ini. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 23. Bacalah kalimat berikut. Pohon rambutan milik Pak Adam sudah berbuah banyak. Oke, ini adalah suatu kalimat permasalahan. Sekarang, kita akan membuat kalimat saran yang tepat untuk Pak Adam. Langsung sudah bikin. Dan jawabannya adalah sebaiknya Pak Adam berbagi buah rambutan kepada tetangga. Nah, kalau menurut kalian, kalimat saran apa yang lebih tepat untuk kalimat masalah ini? Oke, kita lanjut ke nomor 24. Bacalah kalimat berikut. Titik-titik-titik, setiap pengunjung dapat menjaga kebersihan di sekitar taman kota ini. Nah, kata saran yang tepat untuk
melengkapi kalimat tersebut adalah ada 3 loh pilihannya. Kalian pilih yang mana? Kalau Lause pilih hendaknya. Tapi kalau kalian mau pakai sebaiknya juga bisa, seharusnya juga bisa. Oke? Jadi jangan takut salah ya. Kita lanjut ke nomor terakhir. Wah, udah nomor terakhir aja. Nah, bacalah teks berikut. Seni berangkat sekolah melewati sebuah jalan. Seno melihat sampah-sampah berserakan di tepi jalan. Bau busuk dan lalat berterbangan di sekitar sampah. Tempat sampah yang tersedia tidak dapat menampung sampah yang menumpuk. Nah, pertanyaannya, tuliskan kalimat penyelesaian untuk melengkapi teks tersebut. Oke, Lause akan buat kalimat penyelesaian. Nah, kalimat penyelesaian di sini adalah kalimat yang digunakan untuk di akhir paragraf. Jadi dia bukan hanya kalimat saran saja, tetapi penyelesaian. Dan Lause buat seperti ini. Oleh karena itu, sebaiknya Seno memanggil petugas kebersihan agar sampah dapat dibersihkan. Nah, kalimat ini bisa kita letakkan di paragraf terakhir pada teks tadi. Oke? Nah, sekian pengayaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa kalian untuk selalu jaga jarak, gunakan masker dan cuci tangan ya. Semoga kita bisa segera bertemu. Cacian tacia.